Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sheila Aprilia Putri, NIM 262 dari kelas pemeriksaan akuntansi 5I. Di sini saya akan membahas chapter yang ke-6, yaitu tentang Gaining and Understanding of the Client System of Internal Controls. Fokus pada proses audit. Sebelum auditor dapat membuat opini, mereka harus mengumpulkan bukti, mengevaluasi bukti, dan memverifikasi itu terhadap beberapa bentuk referensi independen. Salah satu acuan independen tersebut adalah pengendalian internal kerangka kerja, seperti pengendalian internal kerangka terintegrasi yang dikembangkan oleh Komite Sponsoring Organisasi Komisi Tradeway. Pada bab ini, akan membantu dalam memahami sistem kontrol internal klien yang berkaitan dengan audit atas laporan keuangan. Selain itu, juga akan membahas tentang pentingnya mengevaluasi bagaimana perancangan dan implementasi pengendalian akan mencegah kesalahan penyajian material atau bagaimana mereka akan mendeteksi dan mengoreksi materi salah saji. Implikasi dari tidak adanya pengendalian internal dan deskripsi tentang bagaimana kekuatan dan kelemahan dalam sistem pengendalian internal dikomunikasikan kepada kedua manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Pengendalian internal ditentukan. Pengendalian internal yaitu konsep yang sangat luas dan mencakup semua elemen organisasi sumber daya, sistem, proses, budaya, struktur, dan tugas. Ketika elemen-elemen ini digabungkan, mereka mendukung organisasi untuk mencapai tujuannya. Untuk keperluan pada bab ini, akan fokus pada komponen pengendalian internal yang berdampak langsung pada pelaporan keuangan, kepatuhan dan pengamanan aset dari sebuah organisasi. Pemahaman pengendalian internal penting dilakukan untuk dapat melakukan penilaian awal atas pengendalian risiko. 6.2 Tujuan pengendalian internal. Penting bagi auditor untuk memahami tujuan pengendalian internal. Tujuan pengendalian internal menghubungkan pemahaman auditor tentang mengapa kontrol itu penting dan masalah yang dirancang untuk dicegah. Alasannya, organisasi menempatkan kontrol pada tempatnya adalah untuk memastikan kesalahan dalam pemrosesan transaksi tidak terjadi. Jika iya, kesalahan ini diidentifikasi dan diperbaiki dengan cepat. Ada 7 pengendalian internal yang diterima secara umum yang digunakan untuk menentukan apakah lingkungan pengendalian internal yang berkaitan dengan pencatatan transaksi dan saldo efektif. Pengendalian internal dirancang dan diterapkan untuk memastikan bahwa transaksi adalah nyata, dicatat, dengan benar dihargai, diklasifikasikan, diringkas, dan diposting tepat waktu. Tujuan pengendalian internal adalah dicocokkan dengan pernyataannya relevan sebagai berikut. Yang pertama, ada nyata atau real. Ada kontrol untuk memastikan bahwa transaksi fiktif atau duplikat tidak disertakan dalam pembukuan dan catatan organisasi. Yang kedua, tercatat atau record. Ada kontrol yang akan mencegah atau mendeteksi kelalaian transaksi dari pembukuan dan catatan organisasi. Yang ketiga, bernilai atau value. Terdapat kontrol untuk memastikan bahwa jumlah yang benar ditetapkan untuk transaksi. Yang keempat, rahasia atau classified. Terdapat pengendalian untuk memastikan bahwa transaksi dibebankan dan dialokasikan ke akun buku besar yang benar. Yang kelima, diringkas atau summarize. Ada kontrol untuk memastikan bahwa transaksi dalam pembukuan dan catatan ada diringkas dan dijumlahkan dengan benar. Yang keenam, diposting. Ada kontrol untuk memastikan bahwa akumulasi total dalam file transaksi ditransfer dengan benar ke buku besar umum dan buku besar pembantu. Yang ketujuh, tepat waktu, yaitu terdapat kontrol untuk memastikan bahwa transaksi dicatat dalam akuntansi yang benar periodenya.
Dengan berfokus pada masing-masing tujuan tadi, auditor akan dapat memilih yang sesuai kontrol untuk menguji untuk mendapatkan tingkat jaminan terbesar yang mungkin dari sistem kontrol internal klien yang beroperasi secara efektif. Di sini ada batasan inheren dalam pengendalian internal, yang termasuk ada kesalahan manusia yang mengakibatkan rusaknya pengendalian internal, pemahaman yang tidak efektif tentang tujuan pengendalian, kolusi oleh dua atau lebih individu untuk menghindari kontrol, kontrol dalam program perangkat lunak yang diganti atau dinonaktifkan, keputusan yang dibuat oleh manajemen mengenai sifat dan luas pengendalian yang dipilih untuk diterapkan. Contoh pembatasan adalah pengendalian internal yang mungkin dirancang dengan tepat tetapi tidak pernah diterapkan oleh manajemen. Oleh karena itu, pengendalian tidak memiliki kemampuan untuk memitigasi risiko. (6.3) Pengendalian internal tingkat entitas. Sebagaimana diatur dalam ISA 315, pengendalian internal terdiri dari 5 komponen. Yang pertama ada lingkungan pengendalian, yang kedua proses penilaian risiko entitas, ketiga sistem informasi termasuk proses bisnis terkait yang relevan dengan pelaporan keuangan dan komunikasi, yang keempat ada aktivitas pengendalian, dan yang kelima pemantauan pengendalian. Komponen pengendalian internal ini jika dipertimbangkan secara kolektif sering disebut sebagai level entitas kontrol karena masing-masing ada tingkat organisasi atau entitas daripada tingkat yang lebih rinci, tingkat transaksional. Alasan tidak menguji kontrol tingkat entitas ini terutama karena kesulitan dalam mencoba menguji mereka. Kontrol tingkat entitas sendiri biasanya tidak sensitif, cukup untuk mencegah atau mendeteksi, serta memperbaiki kesalahan material. (6.3.1) ada lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian menentukan nada suatu entitas dan memengaruhi kesadaran pengendalian dari orang-orangnya. Ini adalah dasar untuk semua komponen pengendalian internal lainnya dan sering dianggap sebagai kombinasi budaya, struktur, dan disiplin organisasi. 6.3.2 Proses penilaian risiko entitas. Semua entitas terlepas dari ukuran, struktur, sifat, atau industrinya menghadapi risiko di semua tingkat dalam organisasi. Risiko akan memengaruhi kemampuan entitas untuk bertahan, bersaing, tumbuh, dan meningkatkan kualitas produk, layanan, dan orang-orangnya. Beberapa organisasi memiliki komite risiko yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua risiko ini diidentifikasi, dikelola, dan dilaporkan kepada Dewan Direksi. Proses penilaian risiko entitas adalah prosesnya untuk mengidentifikasi dan merespon risiko bisnis. 6.3.3 Sistem Informasi dan Komunikasi. Peran sistem informasi adalah menangkap dan menukar informasi yang dibutuhkan untuk melakukan, mengelola, serta mengontrol operasi entitas. Kualitas informasi dan komunikasi memengaruhi manajemen kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat dalam mengendalikan aktivitas organisasi dan untuk menyiapkan laporan keuangan yang andal. Informasi diperlukan di semua tingkat entitas untuk menjalankan bisnis dan untuk membantu pencapaiannya tujuan pelaporan keuangan, operasi, dan kepatuhan. 6.3.4 Kegiatan pengendalian. Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan arahan manajemen dijalankan di luar. Umumnya, aktivitas pengendalian yang mungkin relevan dengan audit dapat dikategorikan sebagai kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan audit berikut, yaitu ada tinjauan kinerja, memproses informasi, kontrol fisik, pemisahan tugas yang tidak sesuai. 6.3.5 Pemantauan pengendalian. Setelah menetapkan dan memelihara pengendalian internal, tanggung jawab penting manajemen adalah memantau pengendalian
untuk menilai apakah pengendalian tersebut beroperasi sebagaimana dimaksud dan dimodifikasi untuk perubahan kondisi secara tepat. Pemantauan adalah proses menilai kualitas kinerja pengendalian internal dari waktu ke waktu dengan mempertimbangkan apakah pengendalian beroperasi sebagaimana mestinya dan memastikan pengendalian dimodifikasi sebagaimana mestinya untuk perubahan kondisi. Yang terakhir ada 6.3.6, pengendalian internal dalam entitas kecil. Dalam entitas yang lebih kecil, seringkali terdapat batasan seputar kemampuan entitas untuk menerapkan pengendalian internal yang efektif. Hal ini dikarenakan jumlah karyawan yang sedikit, yang pada akhirnya berdampak pada kemampuan organisasi untuk memisahkan tugas. Selain itu, seringkali tidak praktis bagi organisasi yang lebih kecil untuk membuat jejak kertas dokumentasi yang sesuai yang memungkinkan penilaian pengendalian internal dilakukan. 6.4 Pengendalian internal tingkat transaksi. Yang pertama ada contoh arus transaksi proses penjualan. Alur transaksi dalam proses penjualan tipikal untuk klien yang menjual barang mencakup pemrosesan pesanan, persetujuan kredit, pengiriman barang, faktur pelanggan, dan pencatatan penjualan dan piutang dagang. Kemudian yang kedua, contoh arus transaksi proses biaya penjualan. Biasanya perusahaan manufaktur memiliki sistem persediaan yang mencatat pergerakan fisik persediaan dan sistem penetapan biaya yang mengakumulasi biaya persediaan. Sistem ini terintegrasi dengan software akuntansi untuk mencatat pergerakan persediaan dan biaya penjualan. Neraca persediaan dalam neraca ini dapat mencakup transaksi yang berkaitan dengan pencatatan pembelian bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead tidak langsung, serta biaya penjualan. Sedangkan biaya penjualan dalam laporan laba rugi dapat mencakup pembelian persediaan, penambahan biaya dan overhead, pengurangan biaya penjualan untuk setiap persediaan tersedia, dan mentransfer nilai persediaan yang ada ke buku besar persediaan di lembaran saldo. 6.5 Mendokumentasikan kontrol internal. Sebelum auditor menguji kontrol internal, mereka perlu mendokumentasikan pemahaman mereka. Bentuk dokumentasi yang paling umum termasuk yang berikut ini. Yang pertama ada narasi, yaitu bentuk dokumentasi yang paling umum, terutama di lingkungan yang lebih kecil di mana aktivitas akuntansi dan kontrol internal sederhana atau di mana unit tersebut dari transaksi relatif sederhana dan mudah. Yang kedua ada bagan alur dan diagram logika. Bentuk dokumentasi ini digunakan di lingkungan yang lebih besar dan lebih kompleks. Ini melibatkan ringkasan auditor setiap langkah transaksi dari awal hingga finish. Yang ketiga ada kombinasi narasi dan flowchart. Bentuk dokumentasi kontrol internal ini biasanya merupakan halaman yang dibagi menjadi dua bagian dengan flowchart proses di sisi kiri dan narasi yang menggambarkan setiap langkah dalam unggahan di sisi kanan. Sisi flowchart menyoroti aktivitas utama dari inisiasi hingga pelaporan, sementara kolom narasi berisi detail tentang apa yang terjadi dalam transaksi. Selanjutnya ada daftar periksa dan kuesioner yang telah diformat. Daftar periksa atau kuesioner kontrol internal adalah teknik lain yang digunakan untuk mengidentifikasi secara sistematis jenis prosedur kontrol internal yang paling umum yang harus ada. 6.6 Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam sistem kontrol internal. Hasil penting lainnya dari memahami sistem kontrol internal yang diberlakukan klien adalah kemampuan untuk membuat pengamatan, menarik kesimpulan, dan menawarkan rekomendasi mengenai kekuatan dan kelemahan yang diamati. Sementara klien akan sering tertarik untuk mendapatkan umpan balik dari auditor eksternal mengenai kekuatan relatif kontrol internal mereka. Fokus biasanya pada bidang kelemahan yang diidentifikasi, karena kelemahan yang meningkatkan resiko kesalahan material tidak terdeteksi oleh proses dan kontrol manajemen,
Dan area kelemahan juga merupakan tempat auditor biasanya melakukan pengujian substantif tambahan untuk mengukur kesalahan material atau potensial. 6.7 Surat Manajemen. Surat manajemen atau terkadang disebut sebagai surat rekomendasi adalah penyampaian yang disiapkan oleh tim audit dan diberikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Surat manajemen membahas kelemahan pengendalian internal dan hal-hal lain yang ditemukan selama audit. Tujuan dari surat manajemen adalah untuk memberitahu klien tentang rekomendasi auditor untuk meningkatkan pengendalian internalnya. Demikianlah pembahasan dari chapter yang ke-6. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.